Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Rodayati Aisyah dari kelas 2A Bimbingan Konseling Islam. Jadi di sini saya akan membahas tentang membangun negara berkeadaban. Jadi yang pertama mengenai pengertian negara. Istilah negara merupakan terjemahan dari kata asing yaitu state dari bahasa Inggris, stat dari bahasa Belanda dan Jerman, dan etat dari bahasa Prancis. Kata-kata tersebut berasal dari kata Latin, yaitu status atau statum, yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Sedangkan menurut istilah, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, tujuan negara. Tujuan negara ada tiga. Yang pertama, bertujuan untuk memperluas kekuasaan. Yang kedua, bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dan yang ketiga, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Yang ketiga, unsur-unsur negara ini ada 4. Yang pertama, adanya rakyat, adanya wilayah, adanya pemerintahan yang berdaulat, dan adanya pengakuan dari negara lain. Yang keempat, teori terbentuknya negara ada 3. Yang pertama, teori kontrak sosial atau social contract. Teori ini beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat barat. Yang kedua, teori ketuhanan. Teori ini dikenal dengan istilah doktrin teokratis. Teori ini ditemukan baik di timur maupun di belahan dunia barat. Doktrin ketuhanan ini memperoleh yang paling sempurna dalam tulisan-tulisan para sarjana Eropa pada abad pertengahan yang digunakan untuk membenarkan kekuasaan para raja. Doktrin ini berpandangan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja itu berasal dari Tuhan. Yang ketiga, teori kekuatan. Secara sederhana, teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat yang melalui penjajahan. Selanjutnya yang kelima, bentuk-bentuk negara. Negara memiliki bentuk negara yang berbeda-beda. Secara umum dalam konsep dan modern terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Dari sisi pelaksanaan dan mekanisme, bentuk negara dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, pemerintahan monarki. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Monarki terbagi menjadi 2, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Yang kedua, pemerintahan oligarki. Pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Dan yang ketiga, pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang bersandar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaan pada pilihan dan kehendak rakyat melalui mekanisme yang umum. Selanjutnya yang keenam, negara dan agama. Hubungan Islam dalam negara modern secara teoritis dapat diklarifikasikan ke dalam 3 pandangan, yaitu yang pertama, pandangan integralistik, yang kedua, pandangan simbiotik, dan yang ketiga, paradigma sekularistik. Yang ketujuh, relasi agama dan negara. Agama dan negara adalah 2 istilah yang mempunyai keterkaitan dan keterikatan, baik dari sisi peran, fungsi, hingga klarifikasi kepentingan. Pada awalnya, terdapat 3 sistem hubungan antara kedua yang hingga kini masih sering dipermasalahkan oleh para cendekiawan, yaitu yang pertama, hubungan linear, yang kedua, hubungan sirkuler, dan yang ketiga, hubungan paralel. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.